Unit gawat darurat merupakan unit pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan kegawat daruratan memerlukan penanganan secara terpadu dari multidisiplin, multiprofesi, dan terintegrasi dengan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat dengan wewenang penuh yang dipimpin oleh dokter. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, dan standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 13. Manajemen klinis di IGD harus berjalan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan mengenai standar instalasi gawat darurat yang meliputi kemampuan wajib pelayanan gawat darurat, klasifikasi pelayan IGD, alur pelayanan, instalasi gawat darurat, sarana prasarana instalasi gawat darurat, serta sumber daya manusia di instalasi gawat darurat. Kemampuan dalam melakukan tindakan yang cepat dan tepat harus disertai dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Berdasarkan kasus nomor 3, unit gawat darurat suatu rumah sakit menerima pasien dengan jumlah rata-rata 73 pasien per hari, yang terbagi atas pasien gawat darurat sebanyak 25 orang, pasien mendesak 38 orang, dan pasien tidak mendesak sebanyak 10 orang. Berdasarkan SOP rumah sakit, perawat dibagi dalam 3 shift, di mana setiap shift akan dilakukan selama 8 jam. Jumlah perawat di ruangan sebanyak 13 perawat dengan kualifikasi perawat S1 keperawatan atau nurse sebanyak 30,76%, D3 keperawatan sebanyak 53%, dan sisanya merupakan SPK. Perawat yang telah mengikuti pelatihan perawat gawat darurat sebanyak 61,15%, sedangkan perawat yang belum mengikuti pelatihan sebanyak 38,85%. Yang pertama, untuk menghitung jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dengan jumlah jam perawat di UGD tersebut dengan rata-rata waktu penanganan pasien mulai dari pasien mendapatkan pelayanan UGD sampai dengan pasien selesai menerima pelayanan tersebut, yaitu yang pertama, ada waktu keperawatan pasien untuk kasus gawat darurat yakni sebanyak 90 menit. Yang kedua, untuk waktu keperawatan pasien untuk kasus mendesak sebanyak 75 menit. Yang ketiga, waktu keperawatan pasien untuk kasus yang tidak mendesak yakni 35 menit. Dan admin time, waktu administrasi yang dibutuhkan untuk penggantian shift selama 45 menit ditunjukkan setiap langkah yang dilakukan dalam semua perhitungan. Berdasarkan kasus, diketahui jumlah pasien per hari sebanyak 73 orang. Jadi gawat darurat sebanyak 25 pasien, yakni 25 dikali dengan 90 menit, didapatkan 2.250 menit, yakni sebanyak 37,5 jam. Yang kedua, pasien mendesak sebanyak 38 orang, 38 yang merupakan jumlah pasien dikali dengan 75 menit, didapatkan 2.850 menit. Kalau dijamkan berarti dalam 47,5 jam. Yang ketiga, ada pasien tidak mendesak sebanyak 10 orang yang dikali dengan 35 menit didapatkan 350 menit atau setara dengan 5,8 jam. Jadi, ditotalkan didapatkan jam keperawatan secara keseluruhan untuk 73 pasien yakni sebanyak 90,8 jam. Jumlah jam keperawatan pasien dalam sehari dihitung berdasarkan jumlah jam keperawatan dibagi dengan pasien dalam satu hari. Berdasarkan semuanya tadi yang telah ditotalkan didapatkan 90,8 jam dibagi dengan total keseluruhan pasien yakni 73 pasien, didapatkan setiap pasien mendapatkan waktu perawatan sebanyak 1,2 jam. Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan pada ruang UGD dihitung berdasarkan rumus jumlah jam keperawatan per pasien dikali dengan jumlah total pasien dikali dengan 365 hari. Karena dalam setahun dibagi dengan 365 hari dikurang dengan 86 hari perawatan dikali dengan 8 jam. Didapatkan 1,2 jam yang merupakan jumlah jam yang harus dirawat bagi pasien dalam per orangnya dikali
14 orang. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan per hari. Yang pertama untuk shift pagi, yakni 47% dikali dengan 14 orang didapatkan 6,58 atau setara dengan 7 orang. Untuk shift siang, 36% dikali dengan 14 orang didapat 5,4 atau sebanyak 5 orang. Dan shift malam, 17% dikali dengan 14 orang didapat 2,38 atau sebanyak 2 orang. Selanjutnya, dalam menjelaskan strategi ketenaga kerjaan yang harus dilakukan di unit UGD untuk mengatasi kekurangan tenaga tersebut. Dibuatkan perencanaan ketenaga kerjaan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, menetapkan waktu kerja tersedia. Dengan harapan waktu kerja tersedia masing-masing kategori SDM yang bekerja di rumah sakit selama kurun waktu 1 tahun. Data yang dibutuhkan untuk menetapkan waktu kerja tersedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit atau peraturan daerah setempat, pada umumnya dalam 1 minggu 5 hari kerja. Dalam 1 tahun 250 hari kerja, yakni 5 hari kali dengan 50 minggu. Yang kedua, cuti tahunan sesuai ketentuan setiap SDM memiliki hak cuti 12 hari setiap tahun. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme setiap kategori SDM memiliki hak untuk mengikuti pelatihan atau kursus atau seminar atau lokakarya dalam 6 hari kerja. Yang ketiga, hari libur nasional berdasarkan keputusan bersama Menteri terkait tentang hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2002 sampai 2003 ditetapkan 15 hari kerja dan 4 hari untuk cuti bersama. Yang keempat, ketidakhadiran tenaga kerja sesuai daftar rata-rata ketidakhadiran kerja, yakni selama kurun waktu 1 tahun karena alasan sakit, tidak masuk dengan atau tanpa pemberitahuan atau izin. Yang kelima, waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku di RS atau di rumah sakit atau peraturan daerah. Pada umumnya waktu kerja dalam 1 hari adalah 8 jam atau sebanyak 5 hari kerja dalam 1 minggunya. Yang kedua, menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Tujuannya adalah diperoleh unit kerja dan kategori SDM yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, keluarga, dan masyarakat di dalam dan di luar rumah sakit. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan unit kerja dan kategori SDM adalah bagan struktur organisasi rumah sakit dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dan subunit. Yang kedua, keputusan direktur rumah sakit tentang pembentukan unit kerja struktural dan fungsional. Misalnya komite medik, komite pengendalian mutu rumah sakit, bidang dan bagian informasi. Data pegawai berdasarkan pendidikan yang bekerja pada tiap unit kerja di rumah sakit. PP 32 tahun 1996 tentang SDM Kesehatan, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan fungsional SDM Kesehatan, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur pada tiap unit kerja rumah sakit. Yang ketiga, menyusun standar beban kerja. Ini adalah volume beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk setiap kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pelayanan kesehatan di rumah sakit bersifat individual, spesifik, dan unik sesuai dengan karakteristik pasien, jenis dan berat ringannya penyakit, atau tidak adanya komplikasi. Di samping itu, harus mengacu pada standar pelayanan dan SOP serta penggunaan teknologi kedokteran dan prasarana yang tersedia secara tepat guna. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan rumah sakit membutuhkan SDM yang memiliki berbagai jenis kompetensi, jumlah, dan distribusi tiap unit kerja sesuai dengan beban kerja. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan beban kerja masing-masing kategori. Yang pertama, kategori SDM yang bekerja pada tiap unit kerja rumah sakit, sebagaimana hasil yang telah ditetapkan pada langkah kedua. Standar profesi, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tiap kategori sumber daya manusia, dan
langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan. Penyusunan faktor kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara kepada tiap kategori tentang kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada pasien seperti rapat, penyusunan laporan kegiatan, menyusun kebutuhan obat atau bahan habis pakai, frekuensi kegiatan dalam satu hari, minggu dan bulan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, dan yang kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Tujuannya yaitu jumlah dan jenis kategori sumber daya manusia per unit kerja sesuai beban kerja selama 1 tahun. Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan SDM per unit, yang pertama, waktu kerja tersedia, yang kedua, standar beban